Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, salam harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Rektor Undiksa lantik pimpinan LPMPP dan Kabiro KU. Undiksa dan UNES kolaborasi optimalkan pelaksanaan MBKM Mandiri. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, melantik 3 pejabat struktural pada Jumat pekan kemarin. Pejabat tersebut terdiri atas Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP periode 2024-2027, serta Kepala Biro Keuangan dan Umum. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat, tanggal 28 bulan Juni 2024, saya, Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa bersama kita. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, melantik 3 pejabat struktural pada Jumat 28 Juni 2024. Pejabat tersebut terdiri atas Kepala dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP periode 2024-2027, serta Kepala Biro Keuangan dan Umum. Jabatan Kepala LPMPP diemban oleh Profesor Dr. Imadi Tegeh. Ia sebelumnya menjabat sebagai sekretaris di lembaga yang sama. Jabatan Sekretaris LPMPP kini diemban oleh Dr. Iputu Gede Parme. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi. Sementara untuk Kepala Biro Keuangan dan Umum dijabat oleh Imade Karunia. Ia menggantikan Niluh Wayan Yasmiati yang jabatannya telah berakhir. Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menyampaikan bahwa Undiksa masih terus berbenah untuk bisa menjadi universitas yang semakin baik dan berdaya saing. Berbagai prestasi telah berhasil dicapai, baik dalam bidang pengelolaan keuangan, bidang akademik, maupun bidang kemahasiswaan. Mulai hari ini, Anda bertiga diberikan kepercayaan baru oleh lembaga, oleh Undiksa, melalui tangan rektor yang memberikan kewenangan atas nama statuta. Tolong laksanakan tugas dengan baik, pahami tugas pokok dan fungsi, dan buat komunikasi yang bagus dengan pasangan, dengan istri, sehingga nanti jangan sampai nanti selamat pulang kayak tadi kemarin malam itu ada bayar saya itu ada yang melapor, Pak, saya di sisi bonus Pak. Jadi gitu. Maka semua orang sedang tolong dibangun komunikasi seperti ini. Dan saya harap kita kerja Undiksa sekarang, Bapak bertiga ini, saya nggak ingin Anda terlalu saklek dengan hak Anda. Contoh, umpamanya jam 12 harus istirahat. Anda harus istirahat, apapun pekerjaan menunggu, Anda pulang bisa istirahat. Saya nggak mau begitu. Kalau saya temukan itu, apalagi Anda mengabaikan layanan pada masyarakat hanya untuk mengejar hak Anda beristirahat, saya akan berpikir mengistirahatkan Anda. Maaf saya jujur saban
Syukurnya istri saya nggak tahu gitu. Itu saban hari saya makan jam 3, jam setengah 4 baru saya makan. Syukurnya makan utama saya bukan harus kena nasi gitu, karena saya diajarkan oleh Pak Direktur untuk mengurangi nasi gitu. Itu jujur saya jam sekarang paling cepat itu, kecuali ini ada sekali saya ada nggak? Oh ada. Itu nggak bisa nyetok tamunya itu, karena saya nggak ingin mengecewakan masyarakat. Yang saya lakukan, saya korbankan diri saya atas nama jabatan saya. Jadi mohon jangan sampai istirahat 2 jam. Oh sekarang jam istirahat, perlu nunggu tamunya. Kalau saya temukan itu sekali saja pada bapak bertiga ini, maka pilihan saya hanya satu, mengistirahatkan bapak. Para pejabat baru ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan capaian universitas melalui kinerja yang baik sesuai dengan bidangnya masing-masing, maupun mendukung program universitas lainnya. Selain itu juga selalu belajar dan selalu berbenah. Melalui kesempatan ini, Prof. Lasmawan juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Biro Keuangan dan Umum sebelumnya Niluh Wayan Yasmiati atas kinerjanya yang dinilai sangat luar biasa. Ia berharap dedikasi maupun pengalamannya dalam dunia birokrasi dapat menjadi contoh oleh pejabat yang baru. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha menggelar pertemuan dengan tim mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan untuk PKM, P2MW, dan PPK Ormawa tahun 2024 di Auditorium Undiksa pada Rabu pekan kemarin. Mahasiswa dan dosen pembimbing. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Ia yang didampingi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana, memberikan apresiasi atas semangat mahasiswa untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Diharapkan, program yang dirancang dan diusulkan dapat memberikan dampak bagi masyarakat serta berhasil meraih prestasi pada ajang selanjutnya sesuai bidang, yaitu untuk PKM pada PIMNAS, P2MW pada KMI Expo, dan PPK Ormawa pada Abdidaya. Disampaikan lebih lanjut, program-program yang lolos pendanaan ini harus digarap secara maksimal. Demikian juga dengan pembinaan tim dapat dilakukan dengan kolaboratif antar program studi maupun antar fakultas. Melalui kesempatan ini, juga ditegaskan bahwa Undiksa sangat berkomitmen untuk mendukung kemajuan program kemahasiswaan, salah satunya dari segi pendanaan yang dialokasikan sebesar 11%. Hal ini diharapkan dapat dikelola secara maksimal dan didukung dengan pelaksanaan program-program berkualitas yang berdampak pada peningkatan capaian indikator kinerja utama perguruan tinggi maupun SIMKAT-MAWA. Rektor Prof. Lasmawan juga mengajak mahasiswa untuk terus meningkatkan potensi diri dan bisa mengikuti kompetisi pada level yang lebih tinggi. Hal lain yang juga disampaikan pada pertemuan ini adalah tentang usulan Undiksa untuk bertransformasi dari PTN-BLU menjadi PTN-BH. Mahasiswa diharapkan dapat memberikan dukungan. Selain itu juga, terkait penerimaan mahasiswa baru PMB tahun 2024 yang kini pendaftarannya masih dibuka untuk SMBJM CBT, mahasiswa diajak untuk turut serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor Prof. Sudiana menyampaikan program-program kemahasiswaan diarahkan dapat berdampak pada peningkatan capaian IKU dan SIMKAT-MAWA. Hal ini juga sudah ditekankan kepada Wakil Dekan 3 maupun para Ormawa. Secara khusus, terkait dengan PKM, Undiksa lolos pendanaan sebanyak 42 judul, P2MW sebanyak 12 judul, dan PPK Ormawa sebanyak 10 judul. Saat ini program-program tersebut tengah memasuki tahap pelaporan kemajuan. Ia juga mendorong para dosen pembimbing untuk bisa memberikan bimbingan secara maksimal. Pertemuan ini dihadiri pula oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan IMADE Yase, Wakil Dekan 3, pembimbing kemahasiswaan, dan dosen pembimbing untuk masing-masing program yang lolos pendanaan.
Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjalin kerjasama dengan Instituto Ciencias de Saúde ICS Fundação Graça Deus FGD Timor Leste. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU pada Rabu pekan kemarin. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjalin kerjasama dengan Instituto Ciencias de Saúde ICS Fundação Graça Deus FGD Timor Leste. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU pada Rabu 26 Juni 2024. Penandatanganan MOU ini langsung dihadiri oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, didampingi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gederas Bendantas, dan Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK, Dr. I. Ketut Yoda. Rektor Prof. Lasmawan menyampaikan, sebagai salah satu lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK yang diberikan perluasan mandat oleh Kementerian, Undiksa telah mencanangkan untuk menjadi International Reputable University in Education and Leadership atau IRWEL, sebagai tahapan untuk mewujudkan visi menjadi universitas unggul di Asia pada tahun 2045 berlandaskan falsafah Trihita Karana. Untuk mewujudkan itu, perluasan jaringan dan pembangunan jejaring kerjasama adalah keharusan yang dilakukan. Kehadiran ICS ini untuk kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan serta pengembangan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun kerjasama, dan diharapkan kerjasama ini bisa betul-betul produktif dan efektif. Artinya bisa menghasilkan sesuatu dan bisa berdampak bagi kedua institusi. Sehingga kita mengusung apa yang disebut dengan IRWEL, International Reputable University in Education and Leadership. Tentu perluasan jaringan dan pembangunan jejaring kerjasama adalah sebuah keharusan. Oleh sebab itu mungkin ini adalah langkah awal dengan Pak Antonio untuk membangun kerjasama. Saya berharap kerjasama ini bisa betul-betul produktif dan efektif. Produktif artinya menghasilkan sesuatu, efektif artinya ada pengaruh berdampak terhadap kedua institusi. Kami akan sangat senang suatu saat mungkin nanti kami bisa hadir ke Timor Leste. Kita masih tetap bersaudara, walaupun bendera kita sudah berbeda sekarang, tapi kita masih anak-anak bangsa yang terlahir dulu dari rahim Indonesia. Kami justru masih melihat bahwa Timor Leste itu adalah bagian daripada saudara kita. Walaupun region kita satu bangsa pun masih berbeda-beda suku dan agama, tapi kenapa kita pertentangan itu kalau kita berbicara untuk kemajuan dan kemaslahatan umat manusia. Disampaikan lebih lanjut, sebelumnya Undiksa juga telah memberikan beasiswa rektor kepada 10 mahasiswa dari Timor Leste sebagai bentuk komitmen diri untuk menghasilkan generasi muda yang unggul dan berkualitas ke depan. Ia juga mengharapkan akan ada berbagai kerjasama yang dapat dikembangkan lebih jauh
dan saling menguntungkan bagi kedua institusi. Perwakilan ICS Antonio de Moraira menyampaikan, kerjasama yang akan dijalin bersama Undiksa dan juga FOK Undiksa adalah untuk memajukan bidang olahraga yang ada di Timor Leste melalui beberapa prodi yang sudah dimiliki oleh ICS. Kami secara ofisial kirim surat resmi ke Fakultas Olahraga Undiksa bisa memberi pandangan tentang bagaimana kalau ICS ini bisa kembangkan prodi olahraga di Timor Leste. Jadi kebetulan kami juga mempelajari dari olahraga di Timor Leste ini dari tahun ke tahun, sudah 20 tahun merestorasi independensi, kemerdekaan, tapi olahraga tidak berkembang. Maka dari situ dasarnya kami ambil inisiatif dan kami kasih undang ke beliau, Dekan Fakultas Olahraga, dan beliau bersedia sekali. Dan kami juga sangat berterima kasih setelah sampai di Dili di Timor Leste 3 hari perjalanan dari Singaraja sampai ke Dili. Ya, itu satu hal yang dedikasinya sangat luar biasa. Dan kami berharap pada kesempatan ini untuk bekerjasamanya dan tangan kerjasama ini dapat sesuai dikatakan segaris bawahi oleh yang mulia rektor, bisa memberikan dampak untuk institusi kami dengan Undiksa. Oleh sebab itu, diharapkan kerjasama ICS dan FOK dapat memberikan dampak yang positif bagi kedua institusi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan 1 FOK Undiksa beserta jajaran, Ketua dan Sekretaris Unit Kerjasama Undiksa. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan tes uji tulis Pedagogical Content Knowledge PCK bagi mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada 29 dan 30 Juni 2024. Ujian yang dilaksanakan secara luring ini diikuti oleh 256 mahasiswa. Ya, yang lab dasar. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan tes uji tulis Pedagogical Content Knowledge PCK bagi mahasiswa pendidikan profesi guru PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada 29 dan 30 Juni 2024. Ujian yang dilaksanakan secara luring ini diikuti oleh 256 mahasiswa. Tes uji tulis PCK adalah konsep yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk menggambarkan pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru mengenai cara mengajar materi atau konten pelajaran tertentu kepada peserta didik. Hal ini mencangkup pemahaman guru tentang bagaimana mengakses, merancang, mengkomunikasikan, dan mengajar materi pelajaran dengan cara yang memudahkan pemahaman dan penerimaan peserta didik. Ujian ini adalah tahap akhir yang diikuti oleh mahasiswa setelah menempuh pendidikan selama 2 semester. Mahasiswa tersebut terdiri atas bidang studi Bahasa Bali, Bahasa Indonesia, IPA, PGSD, PJOK, dan Rekayasa Perangkat Lunak. Ujian dilaksanakan sebanyak 3 sesi dengan memanfaatkan 3 ruang laboratorium komputer di unit penunjang akademik UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sama seperti ujian-ujian lainnya, pengawasan ketat diberlakukan kepada peserta. Sebelum memasuki ruangan, peserta harus menjalani pemeriksaan dan wajib mengikuti aturan lainnya. Ujian ini berlangsung lancar dan kondusif. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKMM tingkat dasar pada 21 Juni lalu. Kegiatan ini sebagai ruang untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa secara ilmiah dalam berorganisasi serta memiliki kompetisi yang utuh sesuai dengan perkembangan zaman. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar latihan keterampilan manajemen mahasiswa LKMM tingkat dasar pada 21 Juni 2024. Kegiatan ini sebagai ruang untuk mengembangkan pemikiran mahasiswa secara ilmiah dalam berorganisasi serta memiliki kompetensi yang utuh sesuai dengan perkembangan zaman. Peserta kegiatan ini sebanyak 40 orang dari inti BEM FBS yang juga berasal dari tim inti Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, HMJ Bahasa Asing, serta HMJ Seni dan Desain. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang seminar Niti Sastra ini dibuka oleh Dekan FBS Igede Nurjaya. Dalam sambutannya, ia menegaskan poin penting yang harus terus dikembangkan adalah jiwa kebersamaan, sehingga bisa mewujudkan komitmen harmoni yang pesaja. Nurjaya tidak hanya menyoroti pentingnya kemampuan akademik, tetapi juga menekankan arti penting mengasah keterampilan organisatoris dan soft skill yang esensial bagi mahasiswa. Sehingga mahasiswa memiliki karakter, strategi, dan jiwa kepemimpinan yang berdampak signifikan bagi kemajuan mahasiswa di era yang terus berubah ini. LKMM kali ini diisi dengan penyampaian materi dari dua pembimbing kemahasiswaan, yakni Gede Satya Hermawan dari jurusan Bahasa Asing, serta Dr. Kade Wirahyuni dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Semangat adaptif dan aspirasi untuk selalu berinovasi menjadi kunci dari kegiatan ini. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersama Universitas Negeri Semarang UNES menggagas kolaborasi optimalisasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri. Kedua perguruan tinggi ini melakukan pembahasan secara mendalam pada Kamis pekan kemarin. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersama Universitas Negeri Semarang UNES menggagas kolaborasi optimalisasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Mandiri. Kedua perguruan tinggi ini melakukan pembahasan secara mendalam pada Kamis 27 Juni 2024. Pembahasan ini berlangsung di Kampus Undiksa Singaraja Bali yang diawali dengan pertemuan antara Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama Profesor Dr. Gede Rasbendantes dengan Wakil Rektor UNES Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Zainuri. Kedua pimpinan ini didampingi jajaran pimpinan dari fakultas terkait. Wakil Rektor Undiksa Prof. Rasbendantes menyampaikan, Undiksa telah melaksanakan MBKM Mandiri sejak tahun 2019. Pelaksanaannya terus dimantapkan seiring dengan adanya kebijakan MBKM dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Kolaborasi pelaksanaan kegiatan ini juga terus diperkuat dan diperluas dalam rangka memperkaya pengalaman dan wawasan akademik mahasiswa. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Rektor UNES Prof. Zainuri. Ia menyatakan memiliki komitmen yang sama dengan Undiksa untuk melaksanakan program MBKM semakin baik. Salah satu program MBKM yang dapat dikolaborasikan adalah pertukaran mahasiswa merdeka PMM. Pihaknya juga sangat terbuka untuk kolaborasi dalam program lain seperti pertukaran dosen maupun program Tridharma perguruan tinggi lainnya. Pada pertemuan ini, pembahasan program MBKM lebih fokus pada bidang ilmu pendidikan dan bidang olahraga. Selain itu, juga diisi dengan pencermatan kurikulum masing-masing fakultas dan mekanisme pengelolaan program MBKM Mandiri di masing-masing universitas. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha.
Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh